Halo Movie Gang, kali ini saya akan menceritakan kembali sebuah alur film yang rilis di Oktober tahun 2019. Film yang dibintangi oleh Joaquin Phoenix dan disutradari Todd Phillips merupakan tontonan bergenre psikologi berdasarkan karakter salah satu musuh epos superhero Batman. Buat sobat Movie Gang yang belum sempat nonton film The Joker secara full, kalian telah transit di channel yang tepat. Channel yang memiliki konten sinopsis alur cerita dari film-film box office pilihan mancanegara. Oke, tanpa berlama-lama, enjoy the show. Adalah Arthur, seorang seniman badut di kota Gotham. Selain berprofesi sebagai badut, Arthur juga seorang stand-up komedian. Dia yang sedang mendapat job sebadut di sebuah toko musik, tiba-tiba saja sekelompok anak muda menyerangnya dan mencuri papan promosi tersebut. Arthur pun tentu tidak tinggal diam. Ia lalu mengejar gerombolan perusuh jamet itu hingga ke sudut jalan. Dan jebret! Si Arthur yang memiliki bodi begeng tersebut langsung joprak ke aspal dan jadi bulan-bulanan bocil alay tersebut. Arthur yang merasa hidupnya kacau berantakan dan kadang depresi menyampaikan semua unek-uneknya kepada dokter psikiaternya. Oh ya gengs, Arthur juga mengidap penyakit yang cukup aneh. Penyakit yang membuat dirinya sering tertawa tanpa sebab. Singkat cerita, Arthur diberikan resep obat 7 macam untuk menenangkan segala pikiran yang membuatnya selalu merasa kacau. Saat di dalam bus, Arthur yang melihat seorang anak yang menatapnya spontan mencoba menghibur anak tersebut. Namun si ibu dari anak tersebut malah memperingatkan agar jangan mengganggu anaknya. Secara tiba-tiba penyakit tertawanya Arthur ini kambuh, gengs. Hal ini tentu mengganggu orang di sekitarnya. Arthur yang tidak mampu mengendalikan tertawanya tersebut memberikan sebuah kartu yang menjelaskan kondisi penyakitnya tersebut. Setibanya di rumah, Arthur yang tinggal bersama ibunya terlihat begitu telaten dalam menjaga dan merawat ibunya. Saat malam tiba, Arthur dan ibunya yang merupakan penggemar acara talk show yang dipandu oleh Murray mulai bersiap menyaksikan acara tersebut. I live right here in the city with my mother. Dari adegan tersebut dapat kita sampaikan ternyata Arthur mengidap penyakit delu. Esok harinya, Randall, teman Arthur yang mengetahui peristiwa pengeroyokan tersebut, memberikan sebuah senjata api padanya. Tentunya sebagai seorang sahabat dan saudara yang ingin Arthur dapat melindungi dirinya. Tidak lama berselang, Arthur yang menghadap atasannya mendapat ancaman pemotongan honornya karena telah menghilangkan papan promosi dari toko musik tersebut. Di samping itu, si bos juga mengatakan bahwa lawakan humor Arthur ini tidak lucu sama sekali, gengs. Ia pun mengungkapkan kekesalannya dengan menendang tempat sampah. Suatu ketika, Arthur yang hendak pulang bertemu seorang wanita dan anaknya dalam lift di apartemennya. Walaupun tidak saling berbicara, namun keduanya terlihat bersahabat. Sesampainya di apartemen, Arthur yang sedang merawat ibunya berusaha menanggapi pertanyaan ibunya mengenai surat-surat yang selalu rutin ia kirimkan kepada seseorang yang bernama Thomas Wayne. Arthur meyakinkan ibunya bahwa ia mampu merawat dan menjaga ibunya. Apalagi lawakan Arthur banyak yang menyukai. Hingga suatu saat nanti Arthur berkeyakinan akan menjadi orang sukses. Namun si ibu sepertinya masih agak meragukan Arthur. Suatu ketika saat Arthur mendapatkan sebuah job untuk menghibur pasien-pasien anak di sebuah rumah sakit, tiba-tiba saja senjata api yang dibawanya terjatuh. Arthur yang mendapat teguran dari atasannya berusaha mengelak dengan mengatakan senjata tersebut adalah merupakan properti dari badut miliknya. Namun Randall mengatakan pada bosnya bahwa senjata itu sungguhan, bahkan Arthur berencana membeli amunisinya. Atas kejadian tersebut, Arthur pun dipecat dari pekerjaannya. Arthur kini menyadari bahwa Randall telah mengkhianati dan memfitnahnya. Saat dalam perjalanan, Arthur yang naik kereta diganggu oleh 3 orang penumpang lainnya.
Don't you approve? Want to? Saat terjatuh dan dikeroyok oleh ketiga pemuda tersebut, Arthur menembak dua orang di tempat hingga tewas. Bahkan ia tidak membiarkan lolos satu pemuda lainnya. Akhir kata ketiganya tewas di tangan Arthur. Arthur kembali ke kantornya untuk mengambil barang-barang di lokernya. Di sini ia mendapat ejekan dari temannya karena baru saja dipecat. Arthur pun mengatakan kepada temannya bahwa senjata tersebut bukan miliknya, tapi milik Randall. Dengan emosi ia pun pergi meninggalkan kantornya. Berita mengenai tewasnya tiga pemuda tersebut mulai banyak diperbincangkan di TV. Salah satu stasiun TV mengundang narasumber seorang kandidat wali kota di kota tersebut, yaitu Thomas Wayne. Thomas Wayne membuat pernyataan kontroversial yang intinya badut adalah kumpulan orang gagal yang iri dengan kesuksesan orang lain. A while ago, it was like nobody ever saw me. I don't give a shit about people like you, Arthur. Suatu ketika Arthur mencoba peruntungannya sebagai stand-up komedian di sebuah klub. Namun tiba-tiba saja penyakit tertawanya kambuh dan mengakibatkan lawakannya garing. Bisa dibilang gagal tampil ya, gengs. Beruntung ia selalu mendapat support dari wanita tetangganya tersebut. Is a hero. 3 less pricks in Gotham City. Saat di rumah, Arthur kembali diingatkan untuk mengirim kembali surat-surat itu. Karena penasaran, Arthur pun mencoba membaca isi surat-surat ibunya tersebut. Surat yang ditujukan untuk Thomas Wayne. Dalam surat tersebut tergambarkan bahwa ibu Arthur memohon sebuah pengakuan dan bantuan. Mengingat dahulu ibunya pernah bekerja sebagai ART di kediaman Thomas Wayne. Dan Arthur adalah anak dari Thomas Wayne. Mengetahui hal tersebut, Arthur mulai berburu informasi mengenai Thomas Wayne dan memutuskan untuk mendatanginya langsung. Saat tiba di rumah Thomas Wayne, Arthur berjumpa ayahnya Thomas yang bernama Bruce Wayne. Saat berbincang dengan Bruce, tiba-tiba saja dihampiri security keluarga tersebut. Get away from that man. It's okay, I'm a good guy. What are you doing? Who are you? Arthur mengutarakan keinginannya bertemu dengan Thomas Wayne. Ia juga mengutarakan bahwa ia anak dari Penny, salah satu ART di keluarga tersebut. Security tersebut mengenali bahwa Penny menderita delusi, alias penyakit halu tingkat tinggi. Arthur yang tidak terima penjelasan itu berusaha menyerang pria tersebut. Namun akhirnya pergi meninggalkan begitu saja. Saat pulang ke apartemennya, ia mendapati ibunya dalam perawatan medis. Ketika di rumah didatangi dua orang yang ingin menanyakan perihal pembunuhan. Arthur pergi meninggalkan mereka lantaran penyebab ibunya sakit karena sebelumnya diinterogasi oleh dua detektif ini. I'm a party clown. Your boss also gave us one of your cards. Ketika di ruang rawat, tanpa sengaja ia menyaksikan TV yang menayangkan acara Murray Show. Arthur merupakan fans dari acara Bill Murray. Namun tidak disangka ternyata pada episode talk show tersebut Murray malah memperolok Arthur. Tadi di sebuah klub itu sampai ke meja Murray. Hal ini membuat Arthur kecewa dan marah. Keesokan harinya suasana kota agak sedikit mencekam. Diberitakan banyak badut-badut yang melakukan unjuk rasa terkait pernyataan Thomas Wayne. Diagendakan pada hari itu Thomas Wayne juga akan menyampaikan permohonan maafnya. Secara diam-diam, Arthur dapat menyusup ke sebuah gedung opera di mana Thomas Wayne menyaksikan pertunjukan di situ. Arthur kemudian mengikuti Thomas hingga ke toilet. Disinilah Arthur menjelaskan siapa dirinya. Thomas yang mengetahui hal itu kembali menjelaskan bahwa Penny Plex bukanlah ibu kandung Arthur, melainkan hanya mengadopsinya ketika masih kecil. Dan juga Penny adalah wanita gila yang selalu delusi mengenai hubungannya dengan Thomas. Arthur tidak mempercayainya begitu saja. Ia menuntut kasih sayang seorang Thomas Wayne yang selama ini dianggap ayahnya. It's me!
Arthur pun pulang saat di apartemennya. Ia mendapat telepon dari sebuah agensi yang terafiliasi dengan acara TV Murray Show. Diceritakan setelah penayangan klip videonya Arthur di acara TV tersebut, Bill Murray banyak mendapat telepon untuk mengundang Arthur sebagai bintang tamu. Arthur pun menyetujuinya untuk dapat hadir sebagai bintang tamu di acara tersebut. Arthur yang masih penasaran mengenai sejarah penyakit ibunya bergegas ke rumah sakit tempat di mana ibunya pernah dirawat. Di rumah sakit ini Arthur menemui arsip di sana. Dengan tingkah anehnya ia berhasil mengelabui petugas tersebut hingga ia dapat mencuri data-data itu dan membawanya lari. Berdasarkan data tersebut dikatakan bahwa Penny Fleck dulunya adalah seorang wanita pelayan di rumah Thomas Wayne. Penny saat itu mengadopsi seorang anak kecil yang bernama Arthur. Arthur kecil ini sering mendapat tindakan kekerasan dari kekasih Penny. Bahkan Arthur juga sangat tidak terurus dan kekurangan gizi. Penny mengakui kepada semua orang bahwa Arthur adalah buah perselingkuhannya dengan Thomas Wayne. Karena sikap delusi inilah akhirnya ia tidak lagi bekerja pada Thomas dan malah masuk rumah sakit jiwa. Arthur kembali pulang ke apartemennya dan ternyata ia masuk ke apartemen wanita tetangganya. Ternyata Arthur pergi ke rumah sakit tempat ibunya dirawat. Tanpa basa-basi karena kekecewaan yang ia alami, ia pun membunuh Penny dengan menutup mukanya dengan bantal. Hey, Murray. Hey, Murray. I've been on... I'm sorry, what's that? Singkat cerita, berbagai persiapan dilakukan Arthur untuk dapat hadir di acara TV tersebut. Tiba-tiba saja Arthur kedatangan tamu, Randall dan Minnie. Randall mengutarakan niatnya ingin menjenguk Arthur sekaligus mengkonfirmasi bahwa dirinya telah dimintai keterangan oleh dua detektif terkait pembunuhan di kereta api. Randall menanyakan keterangan apa yang disampaikan Arthur kepada detektif itu hingga ia ikut diinterogasi oleh dua detektif tersebut. Tanpa menjawab, Arthur langsung menikam leher Randall hingga tewas seketika. Gary yang menyaksikan hal tersebut dibuat panik dan ketakutan. Namun Arthur pastikan tidak akan melukai Gary, karena menurutnya Gary orang yang baik. Dan Gary pun dibiarkan pergi oleh Arthur. Dan tibalah waktunya bagi Arthur untuk menghadiri talk show TV tersebut. Saat sedang berjalan, tiba-tiba saja kedua detektif memanggilnya. Arthur dengan spontan lari menghindari mereka. Hingga akhirnya Arthur berhasil masuk ke sebuah kereta yang isinya badut semua, gengs. Oh ya, gengs, perlu diketahui ya, di kota ini aksi unjuk rasa para badut belum juga usai. Singkat cerita, Arthur berhasil lolos dan kedua detektif tersebut malah jadi bulan-bulanan para badut itu. Tiba di studio TV, Arthur mendapat pengarahan terlebih dahulu dari Murray dan produsernya. Istilahnya di briefing ya, gengs. Small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Arthur pun akhirnya memasuki studio. Setelah Murray memperkenalkannya, tidak henti-hentinya Murray selalu memperor. Dicengi mulu nih badut. Sebenarnya sih candanya wajar, gengs. Cuma karena Arthur ini memiliki sedikit gangguan kejiwaan, jadi Arthur menyimpan semua olokan tersebut sebagai ejekan dan membuat ia merasa dendam. Di hadapan halayak ia juga mengetahui bahwa ia membunuh 3 orang di kereta api. Dengan penuh emosi, Arthur terpancing dan akhirnya membunuh Murray. Inviting me on the show. You just wanted to make fun of me. Berita dan kejadian ini pun menjadi viral saat itu. Arthur dianggap mewakili suara para kelompok orang yang berprofesi sebagai badut. Kerusuhan terjadi hampir di seluruh wilayah kota Gotham. Arthur yang sudah dalam penanganan polisi, tiba-tiba mobil polisinya ditabrak sebuah ambulan yang dikendarai badut juga. Hal ini seperti sebuah solidaritas sesama badut di kota itu, gengs. Ya, sementara itu Thomas Wayne dan keluarga kecilnya yang tengah berada di luar dibuntuti salah satu badut yang ikut aksi unjuk rasa. You get what you fucking deserve.
Thomas Wayne dan istrinya pun tewas di tempat. Arthur yang sudah mulai siuman mendengar nama barunya Joker dipanggil-panggil, dielu-elukan oleh kelompok badut tersebut. Arthur pun beranjak bangun dan menarik kecil di atas kap mobil. Ya, kini Arthur bermutasi menjadi seorang Joker, tokoh pemimpin dari para badut di kota itu. Singkat cerita, Arthur kini sudah dalam perawatan rumah sakit jiwa ya, gengs. Singkat kata, itulah akhir dari cerita film The Joker. Sebuah film drama apik yang menjelaskan mengenai latar belakang terciptanya seorang Joker ya, gengs.